Contoh berikutnya yang kita bahas adalah scientific method, atau lebih gampangnya kita bilang metode ilmiah. Oke ya. Sebelumnya gue udah bilang kan kalau science itu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis. Sistematis adalah science itu pengetahuan yang disusun secara sistematis melalui suatu metode yang rigid. Nah, tapi jangan khawatir, gini gue jelasin dulu deh. Kenapa science itu bisa bisa dipercaya, bisa dipakai dalam ratusan tahun dan terbukti kebenaran sampai sekarang? Karena kayak gini. Apa sih selain science? Oke, selain science yang kita punya adalah misalnya supranatural. Apa tuh? Jadi gue bisa belokin sendok. Terus gue punya kekuatan super. Nah, itu supranatural. Nggak, belum bisa dibuktikan oleh science kan ya. Yang kedua adalah ramalan. Ramalan, apa ya ramalan? Oh, tapi kan ada beberapa orang yang bisa ramal dan ternyata bukti bener. Oke, sekarang kita coba. Kalau dari lo ada yang percaya ramalan bintang, coba kasih kasih gue orang yang bisa ngeramal ramalan bintang, hal-hal yang sangat detail ya. Misalnya, besok gue jam 3 lewat 4 akan ketimbuk batu. Nggak ada ya, jadi nggak bisa bikin prediksi. Terus yang berikutnya, yang walaupun bukan bukan sesuatu yang jelek ya, tradisi. Tradisi bukan belum tentu terbukti kebenarannya. Misalnya, jangan duduk depan pintu nanti jodoh-jodoh. Betul nggak terbukti kebenarannya? Nggak bisa kan ya? Nggak testable, nggak bisa dites. Terus yang merupakan mitos yang berada di masyarakat. Atau yang terakhir yang gue sebut pseudo, sebentar tulisannya, pseudo sains yang tadi gue bilang, apalagi itu, ramalan bintang misalnya, terus satu lagi adalah pengobatan dengan cara homeopati. Coba lu cari di internet kata-kata ini, homeopati ini masuk dalam ranah pseudoscience, artinya belum terbukti kebenarannya secara sistematik. Nah, kalau gitu apa yang dipelajari secara sistematik di science? Ciri khas dari si science, metodenya adalah pertama, terstruktur. Terstruktur, yang kedua, bisa dimengerti oleh banyak orang. Jadi misalnya, percaya deh di situ pohon ada penunggunya. Oke, kita tungguin itu. Gue nggak ngeliat ada penunggunya. Terus besok gue ngeliat, tapi yang lain nggak. Nah, itu berarti nggak bisa dimengerti oleh banyak orang. Yang berikutnya adalah bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi misalnya, gue bisa bengongin sendok nih, tapi gue yakin lu semua nggak bisa. Ya ada ilmunya sih. Terus gue bilang, oke deh jelasin gue gimana cara bengongin sendok. Belokin sendok. Wah itu ilmunya susah tuh, nggak bisa pelajari. Nah itu bukan ciri khas dari sains. Dan berikutnya, sains itu punya namanya adalah teori. Teori dalam sains itu punya dua komponen. Yang pertama adalah teori dalam sains bisa memprediksi prediksi apa? Pola yang terjadi di mana? Di alam. Maksudnya gini loh. Dalam bidang astronomi, sains astronomi kita udah sangat advance. Jadi misalnya, bahkan kita bisa memprediksi kapan terjadinya gerhana. Gerhana di posisi mana dan waktu kapan. Misalnya, waktu dan tempat gerhana bulan terjadi itu bisa kita prediksi dengan apa hukum-hukum di sains. Ya berikutnya, lu bisa tanya misalnya dukun anaknya ini cowok atau cewek, atau lu bisa pakai bandul. Ada kan pernah pernah dengar metode bandul? Jadi bandulnya ditaruh. Kalau bandulnya bergerak ke gini, biasanya anaknya cowok ditaruh. Saya ada ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil. Ibunya aneh banget. Nah, misalnya ibu hamil ya. Nah, kalau bandul bergerak ini itu cowok, kalau bandulnya muter-muter itu artinya cewek. Gue pernah tuh lihat metode kayak gini, dan gue belum pernah memberikan statistik ini benar atau enggak. Tapi kalau lu mau tahu prediksi secara tepat, lu bisa pakai teknologi namanya USE. Kelihatan kan probabilitasnya bisa naik. Nah, yang kedua, ciri khas dari teori dalam sains adalah nih, penjelasan how atau bagaimana mekanisme yang membentuk pola pada nomor satu. Misalnya, ini ternyata tepat nih metode bandul untuk prediksi anak cewek atau anak cowok. Tapi kan coba jelasin gimana? Oh, ya agak sulit sih jelasinnya, ini udah ranah supranatural. Nah, nggak bisa kan. Tapi kalau USG ultrasonografi kita bisa lihat bahwa ultrasonografi itu adalah menggunakan gelombang suara mempenetrasi ke daerah dalam. Gambarnya dipantulkan lagi, ditangkap oleh sensor dan kelihatan apakah anak cowok atau anak cewek. Lihat dari genitalnya kan. Nah, bisa dijelaskan bagaimana. Jadi gue ulang lagi, teori dalam sains itu punya dua komponen. Yang pertama adalah kekuatan prediksi. Walaupun belum pasti ya, tapi tingkat akurasinya semakin lama semakin baik. Yang kedua adalah penjelasan bagaimana pola itu terjadi. Oke ya. Oke, sekarang gue mau coba jelasin di bagian samping ini adalah tahap-tahap dari metode ilmiah. Gue coba bikin contoh yang agak beda ya. Biasanya contoh-contoh itu adalah contoh tanaman. Nanti akan dijelasin contoh tanaman. Tapi gue kasih contoh yang beda. Misalnya, betulin komputer. Percaya sama gue, kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan metode saintifik secara tidak sadar atau metode ilmiah. Oke, ini contoh ya. Metode yang pertama adalah identifikasi masalah. Ternyata ada masalah sama komputer gue. Kenapa monitornya, ini monitor, itu harus diketok kalau mau nyala. Atau kalau atau yang gampang deh, monitor ini kedap-kedip. Oke, monitor ini selalu kedap-kedip nih kalau dinyalain. Kedap-kedap lagi, kedap-kedip. Nah, berarti berarti masalah ya. Monitor kedap-kedip adalah suatu masalah. Ada masalah kan, identifikasi masalah. Terus berikut, yang kedua adalah ajukan hipotesis. Artinya ajukan hipotesis adalah lu coba duga masalahnya kenapa nih. Nah, ajukan hipotesis, lu bisa dapat data dari misalnya lu baca-baca forum di internet, atau tanya temen, atau bawa ke eh, servis tanya-tanya dulu. Nah, dari sana muncul, oh ada pengalaman nih dulu pernah ada kasus kayak gini. Dugaannya lo dari semua semua ini nih pertanyaan ini, semua jawaban ini lo duga satu. Oh, ini dugaan lo. Dugaan adalah hipotesis. Mungkin ada eh, masalah dengan mungkin ada sambungan listrik PLN yang nggak bagus. Misalnya nggak
Ini dugaan ya. Oh, dulu pernah tuh ada kasus kayak ini karena sambungan listriknya nggak bagus. Oke, ini hipotesisnya. Yang ketiga, ini kan baru dugaan nih. Sambungan listriknya nggak bagus. Yang ketiga adalah lu lakukan suatu percobaan. Ya udah, gue coba deh. Percobaan gimana? Misalnya, pakai monitor lain yang taruh di rumah lu. Oh, sama aja. Kedap-kedip. Oke, sekarang pakai monitor jenis lain, misalnya CRT yang bentuknya tabung. Oh, masalahnya sama aja. Oke, yang ketiga, eh, bawa monitor ke tempat lain. Ternyata nggak ada kedap-kedip, monitornya jadi benar. Wah, berarti hipotesis lu terbukti benar ya. Berarti bagian nomor 4 ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan lu sekarang adalah ya udah, kualitas sambungan listrik pengaruhi ini nih, kerja monitor, ya kan ya? Nah, lu dapat suatu teori ke sini. Jadi, next time kalau lu dapat masalah, kalau sambungan listriknya nggak bagus, lu bisa prediksi pasti monitornya akan kedap-kedip. Kenapa kedap-kedip? Nah, itu adalah karena arus-arus listrik dalam monitor elektronika di sini itu tidak bisa bekerja dengan baik. Dapat kan ya teori dalam science. Oke, bagian pertama tentang scientific method atau metode ilmiah, gue selesaikan di sini dulu supaya nggak kelamaan. Bagian keduanya nih gue punya scientific method bagian 1. Bagian keduanya gue akan coba jelaskan tentang cara kerja lebih detail di biologi. Ini kan tadi gue coba ngambil dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, berikutnya akan gue bahas masalah variabel. Oke, stop dulu sampai sekarang. Berikutnya kita bahas tentang percobaan dalam sains ya. Kalau sebelumnya gue coba jelasin tentang metode ilmiah, gimana cara betul komputer yang kerjaan sehari-hari itu juga pakai metode ilmiah. Sekarang gue coba contoh real, contoh sebenarnya dalam di sains. Kayak gini. Pertama, langkah pertama masih ingat? Yaitu ini ya, semua percobaan dalam sains itu dimulai dengan menemukan masalah. Wah, berarti saintis suka cari masalah dong. Bukan cari masalah, tapi cari berantem. Atau gue lebih taruh kata-kata ini deh, mengajukan pertanyaan yang tepat. Oke, ini contoh deh. Misalnya lu punya rumah, terus ada banyak bunga di halaman lo, dan matahari itu arahnya sini. Terus lo satu-satu lagi libur, duduk di taman. Kok kenapa ya semua tumbuhan itu atau semua bunga rata-rata tumbuhnya ke arah matahari? Nah, itu pertanyaan kan? Berarti lu sudah mengajukan pertanyaan. Nah, biasanya yang mengajukan pertanyaan bagus itu adalah anak kecil. Makanya anak kecil itu adalah apa ya? Born as a scientist, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Nah, dari pertanyaan ini, lu kan pengen tahu kan jawabannya. Kalau sekarang gampang tinggal baca buku ya. Tapi kalau sains belum berkembang, lu akan melakukan apa untuk mencari jawabannya? Lu bisa tanya orang, bisa tanya segala macam, mungkin dapat jawabannya langsung. Ah, lu nggak dapat jawabannya, ini yang lu cari. Lu akan mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Oh gini kali ya, gitu kali ya. Tapi nggak sembarangan bikin hipotesis. Artinya, hipotesis, dugaan sementara, lu dapat dari mana? Dari bahan bacaan. Kalau dalam sains, kita sebutnya adalah sumber literatur. Atau lu nanya-nanya orang-orang. Nah, dari hasil ini, lu dapat suatu poin yang kayaknya ini terpercaya banget nih. Poinnya bilang gini, gue tulis dulu ya, agak lama nulis. Nih, selesai. Nah, dari hasil sumber literatur banyak baca atau tanya, lu dapat satu hal, dugaan sementara. Ada zat di ujung tanaman yang membuatnya tumbuh ke arah cahaya. Ini masih dugaan awal ya, dugaan awal. Nah, dari sini lu akan mikir kan, ini benar nggak sih? Nah, teori ini benar nggak sih? Akhirnya, step berikutnya apa coba? Kalau dalam metode saintifik atau metode ilmiah? Iya, inilah intinya. Percobaan dan observasi. Artinya adalah lu ngelihat gimana, lu mau membuktikan hipotesis ini benar atau enggak. Oke, sekarang misalnya lu ngeset ada 4 tipe tanaman. Nah, gue gambar dulu deh. Gue akan cepat gambarnya supaya lo nggak bosan dengerinnya nih. Oke, dua tanaman pertama adalah satu ditaruh di matahari atau kena cahaya, satu lagi tempat gelap. Gue lambangin pakai bulan ya supaya cepat. Bukan berarti ditaruh di malam hari. Nah, set tanaman yang kedua adalah sama aja ditaruh di matahari, dan yang kedua adalah di bulan. Set tanaman pertama adalah untuk mengetes apakah cahaya berperan ya. Nih, set tanaman satu. Yang kedua, nah ini lu potong ujungnya. Nah, ini daunnya. Kan tadi hipotesis bilang ada sesuatu di ujung tanaman ya. Nah, lu potong nih. Berarti set yang kedua mana nih? Ada di ujung tanaman. Ini adalah untuk nyoba set yang kedua. Oke. Nah, sekarang hasilnya adalah gimana? Hasilnya oke. Nih. Yang ada tanaman matahari, bener, gerakannya tumbuh ke arah matahari, agak belok. Nah, yang malam hari gimana? Yang malam hari tetap tuh. Oh, bukan malam, sorry, gue salah bilang. Ini adalah yang tempat gelap, tuh tumbuhnya tidak pengaruh cahaya. Oke. Terus yang dipotong, tumbuhnya tetap lurus, tidak mendekati arah cahaya. Yang nggak ada cahaya juga ya sama aja. Nah, berarti kita bikin kayak gini nih. Di sini hipotesis bahwa cahaya mempengaruhi matahari adalah bukan, cahaya mempengaruhi arah tumbuh adalah benar. Berarti cahaya adalah faktor yang mempengaruhi hipotesisnya. Nah, yang ini, yang set yang kedua adalah hipotesisnya benar. Ada sesuatu yang menyebabkan kan? Karena ketika ujungnya dipotong, lihat kan, lu bandingin ya, yang tanaman ini nih sama tanaman ini. Tadinya dua-duanya ditaruh tempat ada cahaya kan. Dan tanaman yang ini nih, ketika ujungnya nggak dipotong, lihat, dia tumbuh ke arah cahaya kan. Ketika ujungnya dipotong, dia tidak tumbuh ke arah cahaya. Berarti ada sesuatu di ujung batang yang mempengaruhi dia kan. Nah, dari hasil percobaan ini nih, lu berikutnya ke nomor 4, yaitu penarikan kesimpulan. Oke. Nah, di sini penarikan kesimpulan, lu akan bikin kata-kata kayak gini. Gue terus dulu deh, supaya cepat. Coba lihat.
Nih hasil penarikan kesimpulan ya. Tanaman tumbuh ke arah cahaya, satu, karena ada sesuatu zat di ujung tanaman yang peka cahaya. Artinya peka cahaya gimana? Artinya dia bisa dipengaruhi oleh cahaya, ada tidak cahaya. Nah, kalau lu udah tadi kok ngomongin ada zat-zat itu apa sih? Sebenarnya kalau nanti lu kelas 3, lu akan tahu ini adalah hormon tumbuhan yang namanya auksin. Auksin ada di ujung tanaman dan dia mempengaruhi bagaimana tumbuh itu tumbuh dan ke arah mana tumbuh itu tumbuh. Oke. Nah, berikutnya gue akan bahas tentang ini ya. Kan gue belum selesai. Karena di sini 1, 2, 3, 4 lu udah dong, udah penarikan kesimpulan. Belum. Percobaan ini bisa mendapatkan penarikan kesimpulan karena percobaan dilakukan dengan baik. Ada yang belum gue jelasin ini adalah variabel. Itu variabel eh, terikat. Terus apa lagi? Ya udah, kalau ada terikat pasti ada bebas. Terus lagi variabel kontrol. Tapi akan gue bahas di rekaman selanjutnya. Oke, untuk sekarang gue coba lagi. Percobaan dalam sains, mengajukan pertanyaan atau menemukan masalah, hipotesis awal, dugaan awal, kayak gimana nih? Lu punya jawaban sementara. Untuk mengetes jawaban, lu coba percobaan dan observasi pengambilan data. Dan kalau udah dapat dugaan lu bener nggak? Kalau dugaan bener ya udah tulis kesimpulannya. Tapi kalau dugaan lu salah dibuktikan oleh percobaan, lu cari dugaan lain lalu percobaan lagi. Oke? Ya, berikutnya kita bahas tentang variabel-variabel dalam percobaan sains. Nih, gue gambarin yang hasil percobaan sebelumnya. Gue ulang lagi kalau lu lupa. Yang pertama adalah tidak dipotong ujungnya, tapi tempatkan dalam keadaan ada cahaya. Yang kedua tempat gelap. Nah, ini satu set ya. Gue batas supaya lu nggak bingung. Set yang kedua adalah ujung tanamannya dipotong dan ditaruh dalam ada cahaya. Yang kedua dipotong dan tidak ada cahaya. Nah, dari sini kita harus menentukan variabel sebelum kita melakukan percobaan ini nih. Nah, di science ini adalah langkah yang penting untuk menentukan variabel dulu ya. Sekarang gue tanya deh, dari hasil hipotesis kan kita mau tahu apakah cahaya dan berpengaruh pada tanaman kan? Berarti variabel yang pertama adalah ada dan tidak adanya cahaya kan di sini. Nah, ada dan tidak ada cahaya dan satu lagi apa? Kan di hipotesis awal tuh dibilang ujung tanaman berpengaruh kan? Kalau dipotong atau nggak dipotong ada sesuatu di ujung tanaman. Berarti gue bilang ada dan tidak adanya ini gue tulisan ya koleoptil atau ini ya bahasa biologinya memang biologi punya bahasa sendiri. Istilah teknis lebih tepatnya ujung tanaman. Nah, dari hasil sini gue bisa bilang ini kan kita sebut perlakuan ya. Kita kan mau ngetes sorry, kita mau ngetes data-data ini kan ya. Berarti perlakuannya ada dua kan di sini. Nah, perlakuan itu disebut juga adalah variabel. Coba terikat atau nggak terikat. Gue sebut perlakuan adalah variabel independen. Kalau independen berarti apa? Bebas ya. Berarti ada nggak ada cahaya, dipotong atau enggak. Ini kan yang pertama adalah ini ya, ada tidak ada cahaya. Dan yang kedua ini adalah ada tidaknya koleoptil. Itu adalah perlakuan. Perlakuan yang dilakukan kepada percobaan itu adalah variabel independen. Kalau begitu, satu ya, variabel independen. Kalau itu variabel dependennya apa? Kayak gitu dulu ya. Variabel dependent berarti nggak bebas ya. Kalau lawannya bebas berarti terikat. Variabel terikatnya adalah hasil dari percobaan ini. Misalnya gue tulis gini deh. Hasil dari percobaan ini, misalnya yang pertama, ada tidak adanya cahaya berpengaruh. Berpengaruhnya gimana? Nah, setelah berpengaruh, ini dibilang dia akan tumbuh ke arah cahaya. Kalau nggak ada cahaya ya udah dia nggak tumbuh ke arah mana-mana kan. Oke. Yang kedua, hasilnya ada tidak adanya apa tadi? Koleoptil ya. Berpengaruh juga. Artinya apa? Kalau ada koleoptil, efek cahaya akan bekerja. Oke, sebaliknya udah ya. Bisa dibilang berarti ya sebaliknya adalah tidak adanya koleoptil, efek cahaya tidak akan bekerja kan. Ini variabel hasil. Berarti gue tulis ini ya. Hasil itu adalah variabel independen, sedangkan perlakuan adalah variabel dependent. Nah, selesai tentang variabel. Nih satu, nih dua. Ops, belum. Ada satu lagi yang sangat penting di percobaan sains adalah namanya variabel kontrol. Ingat ya, dari awal dari hipotesis kita cuma mau tahu apakah ada tidak adanya cahaya dan dipotong atau enggaknya. Ini kan koleoptil kan. Berarti sisa lainnya itu harus sama. Contohnya apa? Misalnya gini, jenis tanaman. Keempat empatnya harus sama. Misalnya ini pohon jambu, ini pohon mangga, ini pohon apa ya? Pohon toge. Nggak bisa ya. Karena kan nggak fair kan ya. Oke. Yang kedua, apa coba yang lu samain? Misalnya kadar air atau kelembapan. Terus singkatnya humidity. Semuanya harus sama nih. Yang ketiga, umur tanaman. Iya, iya dong. Yang satu baru seedling, baru tumbuh, yang satu lagi udah tanaman gede. Susah ngukurnya. Misalnya gini, pohon beringin lu taruh sini, satu lagi pohon toge. Ya susah karena pohon beringin gerakannya agak lama. Nah, jadi bisa jadi hasilnya nggak valid. Nah, intinya adalah variable control itu adalah semua variabel yang tidak dites dan harus dibuat apa? Dibuat sama untuk semua perlakuan. Ya, gitu ya. Itu tipikal variable control yang pertama. Ada lagi yang bilang, oh variable control tuh lebih dari itu. Variable control adalah misalnya untuk semua kayak gini, satu deh, satu kasih tanaman normal, dia ya didiemin aja. Ada matahari dan juga dia melalui malam. Nah, lihat tumbuhnya ke arah mana. Ini adalah kontrol juga yang kalau tadi kan konsepnya adalah sama untuk semua perlakuan. Ini adalah yang enggak di apain. Nah, ini ntar gue jelasin lebih lanjut tentang kalau gue udah cerita masalah imunitas. Di sini gue akan cerita variabel-variabel. Tapi intinya sekarang adalah ada tiga macam variabel, yaitu variabel
independent atau variabel bebas, yaitu adalah perlakuan. Yang kedua adalah variabel dependent atau terikat, yaitu hasil dari percobaan. Yang ketiga adalah variabel control, yaitu untuk semua variabel yang tidak dites harus disamain. Nah, biasanya gue terakhir, kalau dalam grafik, lebih gampang, misalnya ada grafiknya, lu harus nentuin yang mana variabel control, yang mana variabel terikat. Misalnya, sini ada jenis pupuk A, B, C, D, E. Terus ini tinggi tanaman, 100 cm, 50 cm, dari 0. Ah, tanamannya satu, dikasih pupuk A, B, C, D, ada 5 macam pupuk. Ini tinggi tanaman, terus misalnya yang pupuk A segini, yang pupuk B segini, pupuk C segini, D, wah paling tinggi, E malah surut. Nah, berarti lu bisa tahu kan yang mana variabel kontrol? Ya, variabel, oh sorry, bukan variabel kontrol, variabel dependent, mana tadi dependent? Terikat ya, selalu ada di X, sumbu X. Sedangkan variabel, wah sorry. Karena ngeliat di dekat sumbu X, jadi, kehapus. Variabel terikat, yaitu hasil, selalu ada di sumbu Y. Nah, ini ya. Ingat ya, variabel terikat atau hasil selalu ada di sumbu Y, sedangkan variabel bebas atau ini, kenapa gue nggak pernah dulu? Nah, supaya gampang. Selalu ada di sumbu X. Variabel dependent atau perlakuan selalu ada di sumbu X. Ingat itu aja, gampang kok. Oke, selesai masalah percobaan dalam science.